Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadiyatun dari jurusan Perbankan Syariah. Selamat datang di video pembahasan ekonomi Islam. Kali ini kita akan membahas bagaimana Islam mengatur kebijakan pendapatan dan belanja negara dan bagaimana keduanya diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Yang pertama, konsep dasar kebijakan fiskal Islam. Dalam sistem Islam, kebijakan fiskal bukan sekedar alat ekonomi, tetapi juga bagian dari syariat untuk mencapai maqasid syariah. Tujuannya untuk menciptakan distribusi kekayaan yang adil, memberantas kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang halal. Kebijakan fiskal Islam terbagi atas dua. Yang pertama, kebijakan pendapatan atau dari mana negara memperoleh uang, dan kebijakan belanja, untuk apa uang itu digunakan. Selanjutnya adalah kebijakan pendapatan dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, pendapatan negara berasal dari sumber-sumber yang halal, adil, dan tidak memberatkan rakyat. Yang pertama adalah sumber-sumber pendapatan dalam Islam, yakni zakat, berupa kewajiban atas harta tertentu dengan nisab dan haul, digunakan khusus untuk 8 golongan mustahik sesuai Quran Surah At-Taubah ayat 60. Yang kedua adalah kharaj atau pajak atas tanah pertanian milik non-muslim di negara Islam. Yang ketiga adalah jizyah atau pajak dari non-muslim sebagai imbalan perlindungan negara. Yang keempat adalah ghanimah dan fai atau harta rampasan dan harta yang diperoleh tanpa perang. Yang kelima, hasil dari aset negara dan wakaf produktif. Serta yang keenam adalah pajak tambahan atau ad-dharibah yang diperbolehkan dalam kondisi darurat dengan syariat tidak zalim. Sumber-sumber ini akan masuk ke lembaga keuangan negara Islam yang disebut dengan Baitul Mal. Selanjutnya adalah kebijakan belanja dalam ekonomi Islam. Islam juga mengatur penggunaan atau alokasi belanja negara dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan maslahat umat. Tujuan utama kebijakan belanja Islam adalah yang pertama, menjamin kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan, dan pendidikan, juga kesehatan. Yang kedua adalah membangun infrastruktur publik, jalan-jalan, air bersih, transportasi umum, dan lainnya. Yang ketiga adalah memberantas kemiskinan dengan adanya pemberdayaan ekonomi melalui zakat, subsidi, dan pembinaan usaha. Yang keempat adalah gaji dan biaya administrasi pemerintahan, termasuk untuk pegawai negara dan militer, kepentingan darurat, dan keamanan negara. Yang unik, belanja negara dalam Islam diprioritaskan untuk kebutuhan umum secara langsung, bukan hanya untuk kepentingan elit atau korporasi besar. Yang keempat, selain keseimbangan pendapatan dan belanja, Islam sangat menekankan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara. Tidak boleh berlebihan dalam belanja atau israf, dan tidak pula boleh mengabaikan hak masyarakat. Jika pendapatan tidak mencukupi, negara dapat menggalakkan wakaf dan infak sukarela. Yang kedua, mengambil pajak sementara secara adil serta menjual aset negara dengan ketentuan syariah. Intinya, kebijakan fiskal Islam selalu meningkatkan manusia dan keadilan sosial sebagai poros utama. Jadi, kebijakan pendapatan dan belanja dalam ekonomi Islam merupakan sistem integrasi yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat. Semoga sistem ini dapat menginspirasi bagi pembangunan ekonomi yang lebih manusiawi dan berkah. Terima kasih telah menyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.